Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiala Hidayah dengan NIM 230510155. Nah, jadi di sini saya akan menganalisis salah satu ruang lingkup dari HKI, yakni hak merek, yang dimana judul saya yaitu tentang kasus sengketa antara Hugo Boss dan juga Hugo Lokal. Jadi awal mula ceritanya itu adalah Hugo Boss itu adalah sebuah perusahaan fashion internasional asal Jerman yang dimana diketahui memiliki merek dagang Hugo dan Hugo Boss yang terdaftar dan dikenal secara global termasuk di Indonesia, dan pendaftarannya itu pada tanggal 24 Januari tahun 1989. Dan pendaftaran ini tuh menegaskan bahwa Hugo Boss telah melindungi mereknya di Indonesia sejak tahun 1989 di DJKI. Jadi permasalahan awalnya itu muncul ketika nama Hugo Lokal ini dianggap mirip atau dapat menimbulkan kesan yang berkepentingan dengan Hugo milik Hugo Boss yang telah terlebih dahulu dikenal luas dan didaftarkan. Nah, jadi hal ini itu akan menimbulkan potensi sengketa atas dasar kemiripan merek. Jadi Hugo Boss ini juga mengklaim bahwa merek-merek tersebut oleh pihak lokal dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat dan melanggar hak eksklusif merek atas merek Hugo. Baik, selanjutnya kita memasuki ke analisis kasusnya, yang dimana berdasarkan Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016, pihak yang mendapatkan perlindungan hukum adalah Hugo Boss. Dan Hugo Boss itu memiliki hak eksklusif atas merek dagang tersebut pada pasal 3 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang mengatakan hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik merek terdaftar haknya untuk menggunakan merek tersebut sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan dalam jangka tertentu. Nah, jadi pelanggaran dalam kasus ini yaitu Hugo Lokal itu melanggar merek dagang milik Hugo Boss dan jenis barang yang dijual. Bisa kita lihat juga pada pasal 21 ayat 1 yang menyatakan bahwa pendaftaran merek itu dapat ditolak jika memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain yang sudah terdaftar sebelumnya. Dan ini juga mengacu pada pasal 83 Undang-Undang Merek yang memungkinkan pemilik merek terdaftar untuk menggugat pihak lain yang menggunakan merek secara tidak sah, termasuk untuk meminta ganti rugi, pembatalan penghapusan merek, dan juga penggantian penggunaan. Nah, jadi si Hugo Boss ini juga sudah menggunakan merek ini secara eksklusif untuk produk fashion dan global. Jadi ketika Hugo Boss ini mengetahui bahwa ada pihak lain yang menggunakan nama merek Hugo, jadi Hugo Boss ini menilai bahwa penggunaan nama merek tersebut itu mempunyai kemiripan yang sangat erat dengan merek mereka. Nah, apalagi kan keduanya ini bergerak di bidang yang sama, yaitu menjual produk pakaian dan juga fashion. Nah, jadi dimana ini tuh kan bisa menyebabkan bingungnya konsumen. Jadi konsumen itu mengira seolah-olah produk Hugo Lokal ini adalah bagian dari perusahaan Hugo Boss yang asli, sehingga konsumen ini lebih memilih untuk membeli barang dagang dari Hugo Lokal, yang dimana kemungkinan merek dari Hugo Lokal ini mempunyai barang yang lebih murah ketimbang dari merek Hugo Boss yang asli. Jadi ini juga bisa berdampak pada ekonominya, yang dimana kehadiran Hugo Lokal ini dengan nama yang serupa dengan Hugo Boss itu berdampak negatif terhadap merek Hugo Boss, dan juga berdampak pada keuntungan dikarenakan konsumen ini menganggap merek lokal, merek global dari Hugo Boss ini tuh masih termasuk satu perusahaan yang sama, dan juga ini dapat berdampak pada hak moral, yang dimana tindakan Hugo Lokal ini dianggap tidak etis karena Hugo Lokal dinilai menumpang nama besar Hugo Boss demi keuntungan bisnis dan tanpa membangun reputasi sendiri. Dan ini juga tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melanggar etika persaingan yang usaha yang tidak sehat. Jadi bisa kita ambil kesimpulan dari kasus saya ini, Hugo Lokal melanggar hak eksklusif dari Hugo Boss karena seperti yang telah disebutkan tadi, Hugo Boss ini sudah terlebih dahulu mendaftarkan mereknya di Indonesia dibandingkan dengan Hugo Lokal. Nah, jadi dari kasus ini tuh perlu kita ketahui bahwa pentingnya edukasi hukum merek untuk pelaku UMKM serta kebijakan afirmatif pemerintah agar pelaku lokal tetap terlindungi. Baik, sekian dan terima kasih. Sekian pemaparan analisis dari kasus yang saya angkat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum